Shalom, kali ini kita akan mempraktekkan langkah ke-6 dari Scripture Sculpture, yaitu menemukan struktur khotbah dalam Mazmur 150 ayat 1-6 dan Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Yang pertama Mazmur 150 ayat 1-6, ada 6 ayat di sini. Kita sudah mencari struktur teksnya. Kita sudah mencari gagasan teksnya, dan kita sudah mencari gagasan khotbahnya, di mana kita menemukan ada 2 gagasan khotbah. Karena ada 2 gagasan khotbah, maka kita akan membuat 2 struktur khotbah. Gagasan khotbah yang pertama adalah sebagai berikut. Anda perlu memahami prinsip-prinsip memuji Tuhan secara alkitabiah berdasarkan Mazmur 150. Dari gagasan khotbah yang pertama ini, saya membangun struktur khotbah sebagai berikut. Apa saja prinsip-prinsip alkitabiah dalam memuji Tuhan? Ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama, pujilah Tuhan di mana saja. Ayat yang ke-1. Yang dimaksud ialah di dalam tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah. Prinsip yang kedua, pujilah Tuhan karena sifat dan karyanya. Ayat yang kedua. Prinsip yang ketiga, pujilah Tuhan dengan segala daya upaya. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Prinsip yang keempat, pujilah Tuhan selagi hidup di dunia. Ayat yang keenam. Mengapa saya sebut selagi hidup di dunia? Karena ayat yang keenam membahas tentang segala yang bernafas memuji Tuhan. Perhatikan bahwa struktur khotbah menjawab gagasan khotbah. Sama-sama membahas prinsip-prinsip alkitabiah dalam memuji Tuhan. Untuk struktur khotbah di bagian ini sama persis dengan struktur teks pembagiannya. Hanya saya poles sedikit saja. Jadi ada 4 prinsip alkitabiah dalam memuji Tuhan. Pujilah Tuhan di mana saja. Pujilah Tuhan karena sifat dan karyanya. Pujilah Tuhan dengan segala daya upaya. Pujilah Tuhan selagi hidup di dunia. Gagasan khotbah yang kedua adalah sebagai berikut. Selama masih hidup menghirup nafas, Anda wajib hukumnya memuji Tuhan. Dari gagasan khotbah yang kedua ini, saya membangun struktur khotbah sebagai berikut. Mengapa selama masih hidup kita wajib memuji Tuhan? Ada 3 alasan. Alasan pertama, karena Alkitab yang memerintahkan. Ayat 1 sampai yang ke-6. Dalam 6 ayat ini, perintah memuji Tuhan muncul 13 kali. Alasan yang kedua, karena Tuhan layak menerima pujian. Ayat 1 sampai yang kedua. Dalam 2 ayat ini dijelaskan Tuhan pemilik segalanya. Di sini saya tidak menitik beratkan pada preposisi atau kata depan, tapi kepemilikan Tuhan. Tuhan yang memiliki tempat kudus dan Tuhan yang memiliki cakrawala. Memakai kata tempat kudusnya dan cakrawalanya, berarti ini menunjukkan bahwa Tuhan yang memiliki. Di ayat yang kedua A dijelaskan bahwa Tuhan perkasa, dan di ayat yang kedua B dijelaskan bahwa Tuhan besar. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan layak menerima pujian karena Dia pemilik segalanya. Dia perkasa dan Dia besar. Alasan yang ketiga, karena kita dilayakan dan dimampukan. Ayat 3 sampai yang kelima. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan berkenan dipuji dengan instrumen yang fana yang dibuat oleh manusia. Ada yang dari logam, dari tanduk, dari kayu dan lain sebagainya. Semua itu fana, tapi Tuhan berkenan dipuji dengan instrumen semacam itu. Lalu perhatikan bahwa nafas, gerakan jari, gerakan tangan, gerakan tubuh yang dipakai untuk meniup alat musik, untuk memetik alat musik, untuk menabuh alat musik, dan untuk menari, itu pemberian Tuhan. Jadi intinya ialah Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melayakan. Untuk struktur khotbah yang satu ini agak sedikit unik, karena tidak sama persis dengan struktur teks.
saya sedikit berimprovisasi, tetapi tidak keluar dari struktur teks. Masih dalam bingkai yang benar. Jadi inilah 3 alasan mengapa kita wajib memuji Tuhan selama hidup. Karena Alkitab yang memerintahkan, karena Tuhan layak menerima pujian, dan karena kita dilayakan serta dimampukan. Teks yang kedua adalah Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Ada 8 ayat di sini. Kita sudah mencari struktur teksnya, kita sudah mencari gagasan teksnya, dan kita sudah mencari gagasan khotbahnya, di mana kita menemukan ada 3 gagasan khotbah. Karena ada 3 gagasan khotbah, maka kita akan membuat 3 struktur khotbah. Gagasan khotbah yang pertama adalah sebagai berikut. Anda harus memahami realita kehidupan sebagai murid-murid Kristus, sehingga memiliki pemahaman yang benar dalam mengikut Kristus. Dari gagasan khotbah yang pertama ini, saya membangun struktur khotbah sebagai berikut. Seperti apa realita kehidupan seorang murid Kristus? Ada 5 realita. Yang pertama, hidup di bawah kemerdekaan. Ayat yang ke-1. Nampak para murid tidak hidup di bawah ritual dan tradisi lagi. Yang kedua, hidup yang rawan akan perlawanan. Di ayat yang kedua. Di sini diperlihatkan bagaimana orang Farisi menimbulkan perlawanan atau pertentangan. Yang ketiga, hidup berpedoman pada firman. Ayat 3 sampai yang ke-5. Di sini Yesus nampak menguasai kitab suci, tidak seperti orang Farisi yang nampak tidak memahami kitab suci. Dan sebagaimana Yesus berpedoman pada firman dalam menjawab tantangan atau pertentangan orang Farisi, maka murid Yesus pun harus hidup berpedoman pada firman. Yang keempat, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 6 dan 8. Dijelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dan melebihi bait suci. Orang Farisi tidak mengenal siapa Yesus. Yang kelima, hidup dengan penuh belas kasihan. Ayat yang ke-7, karena inilah yang dikehendaki oleh Allah, lebih dari persembahan. Jadi inilah 5 realita kehidupan seorang murid Kristus. Hidup di bawah kemerdekaan, hidup yang rawan akan perlawanan, hidup berpedoman pada firman, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dengan penuh belas kasihan. Gagasan khotbah yang kedua adalah sebagai berikut. Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh mengembangkan hobi mengkritik sesama kita dengan mudahnya. Dari gagasan khotbah yang kedua ini, saya membangun struktur khotbah sebagai berikut. Mengapa seseorang gemar mengkritik sesama? Ada 3 alasan atau 3 penyebab. Yang pertama, tidak memahami kitab suci dengan benar. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yang kedua, tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Yang ketiga, tidak mengerti kehendak Allah dengan benar. Ayat yang ke-7. Jadi inilah 3 penyebab mengapa seseorang gemar mengkritik sesama. Perhatikan struktur khotbah menjawab gagasan khotbah. Sama-sama membahas sifat tukang mengkritik. Lalu saya menjelaskan alasan atau penyebab seseorang gemar mengkritik. Jadi inilah 3 penyebab orang gemar mengkritik sesama. Karena dia tidak memahami kitab suci dengan benar, karena tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, karena tidak mengerti kehendak Allah dengan benar. Gagasan khotbah yang ketiga adalah sebagai berikut. Saudara harus memahami ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan sehingga tidak mudah tergoyahkan. Dari gagasan khotbah yang ketiga ini, saya membangun struktur khotbah sebagai berikut. Apa ciri-ciri pengikut Kristus di tengah arus perlawanan? Ciri yang pertama, merdeka dari ritual agamawi. Ayat yang pertama. Ciri yang kedua, memahami isi kitab suci. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ciri yang ketiga, mengenali Allah yang sejati. Ayat 6 dan 8. Ciri yang keempat, melakukan kehendak ilahi. Ayat yang ketujuh.
Tujuan saya sebenarnya hendak menggambarkan atau menjelaskan bahwa inilah kenyataan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita akan senantiasa mendapat perlawanan, konflik, dan pertentangan. Nah, dalam kondisi semacam ini kita harus mempertahankan ciri-ciri sebagai pengikut Kristus, di mana kita sudah merdeka dari ritual agamawi, jadi jangan legalistik. Kita perlu memahami isi kitab suci. Kita perlu mengenali Allah yang sejati, yaitu Yesus yang berkuasa atas hari Sabat, dan kita harus melakukan kehendak ilahi. Jadi inilah 4 ciri-ciri pengikut Kristus. See you.